Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Ketemu lagi di program Pelangi Kasih ya, bersama saya Ari. Dan hari ini kita kembali ngobrol KPK, ngobrol tentang keuangan, parenting, dan juga karakter. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama-sama dengan kami. Dan kalau misalkan Sobat Maestro ada pertanyaan ya seputar keuangan, karakter, dan juga parenting, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Kalau sudah ngobrol KPK, tentunya ada Profesor Chandra Cahyadi, PhD, Professor of Finance, Eastern Illinois University, USA, dan juga pemilik Ngobrol KPK YouTube channel ya. Nanti kalau Sobat Maestro mau tanya langsung begitu, boleh langsung komen di Instagramnya Profesor Chandra ya, di Ngobrol KPK ataupun di Ngobrol KPK YouTube channel ya. Nanti Profesor Chandra akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita masih membicarakan ya seputar literasi keuangan, bagaimana mengajarkan putra-putri kita tentang keuangan. Nah, ini masih diambil dari bukunya Profesor Chandra Cahyadi, Financial Wisdom for Your Kids. Kalau Anda ingin mendapatkan bukunya, nanti tinggal colek-colek aja sama Profesor Chandra ya. Sepenting apa nih Sobat Maestro mengenai literasi keuangan? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Tetap di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK. Iya Sobat Maestro, siapa bilang pendidikan keuangan cuma dibutuhkan orang dewasa? Nyatanya anak juga harus diajarkan keuangan sejak dini. Banyak anak yang menganggap bahwa uang itu datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Meski Anda telah mendidiknya untuk menabung sejak kecil, mayoritas belum mengerti konsep tentang uang, bank, tabungan, ataupun investasi yang lainnya. Ini perlu diingat ya Sobat Maestro, bahwa penting untuk menyalurkan pendidikan keuangan sejak dini demi kebutuhan masa depan putra-putri kita. Bagaimanapun juga, kelak putra-putri kita akan menjadi generasi penerus yang perlu mengembangkan kondisi finansial dunia. Nah ingat ya, jadi ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga keuangan sekitarnya ya. Nanti Profesor Chandra akan memaparkan lebih jelas lagi ya. Nah Sobat Maestro, memberikan konsep tentang uang dan pendidikan finansial memang penting dilakukan oleh para orang tua untuk anak-anak agar nantinya mereka bisa menggunakan uang dengan bijak, tidak menjadi beban keluarga ataupun beban negara gitu ya. Nah, pembelajaran ini juga tentu harus diterapkan oleh para orang tua. Dan dari pengalaman ya Sobat Maestro ya, pengalaman pribadi ataupun sharing dari sobat-sobat Maestro yang lainnya, ternyata mengelola keuangan itu tidak mudah. Kita harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas berkaitan dengan keuangan. Kita akan dengarkan pemaparan dari Profesor Chandra Cahyadi, PhD, Professor of Finance, Eastern Illinois University, USA, tapi setelah kidung yang manis berikut ini. Halo, selamat siang Mas Ari, dan selamat siang untuk para pemirsa Radio Maestro dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau bicara mengenai masalah sekolah kehidupan dan sekolah keuangan. Bagi mereka yang punya pengalaman pernah mencari sekolah untuk anak, saya yakin Anda pasti tahu betapa sulitnya mencari sekolah yang tepat bagi anak Anda. Ada begitu banyak kondisi dan syarat yang mesti dipenuhi sebelum Anda dan pasangan sepakat untuk mengirim anak Anda ke sebuah sekolah. Anda pasti harus setuju atau sepakat mengenai masalah sistem pendidikan, kurikulum misalnya ya, IB atau kualitas dari guru atau prestasi sekolah, sarana dan prasarana sekolah, lingkungan tempat sekolah itu berada, dan masih banyak kriteria lainnya.
Tapi ada sebuah sekolah yang saya rasa tetap jauh lebih baik daripada semua sekolah yang bisa kita temui dimanapun juga. Dan sekolah itu dinamakan sekolah kehidupan. Seorang aktor terkenal, Will Smith, pernah berkata bahwa hal-hal paling berharga itu tidak dia pelajari di sekolah. Nah, ketika beranjak dewasa dan lulus kuliah, kita pasti menyadari bahwa masih banyak hal penting yang kita belum tahu dan kita harus pelajari. Saya ingat ketika saya menyelesaikan kuliah S3 saya tahun 2007, saya sendiri menyadari bahwa masih begitu banyak hal dan skill yang perlu saya pelajari. Dan kesadaran itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Untuk sukses dalam sekolah kehidupan, kita harus punya fondasi yang kuat. Karena kalau tidak, kita akan frustasi dan akan gagal di tengah jalan. Fondasi itu harus dibangun dalam keluarga kita sendiri. Keluarga adalah sebuah tempat pembelajaran istimewa. Itu bukanlah sekedar institusi sosial di mana seorang pria dan wanita bertemu, menikah, lalu punya anak dan membesarkan anak mereka sampai bisa mandiri. Nah, saya pribadi percaya ada tujuan yang lebih besar ketika Tuhan menciptakan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan kita. Tujuan itu adalah agar kita bisa mewariskan nilai-nilai utama kehidupan atau life values kepada anak-anak kita. Anda mungkin pernah mendengar cerita yang sangat menarik di mana ada keturunan dua orang pria yang sama-sama tinggal di New York. Kedua orang itu adalah Jonathan Edwards dan Max Jukes namanya. Kedua orang tersebut hidup di tahun 1700-an, jadi sudah begitu lama. Jonathan Edwards adalah seorang rohaniwan terkenal dan rektor Princeton University. Nah, dia menikah dengan seorang wanita bernama Sarah Pierpont. Dan Jonathan Edwards dan Sarah Pierpont, mereka dikaruniai 11 orang anak. Nah, walaupun Jonathan sangat sibuk, dia tetap meluangkan waktunya setiap hari untuk anak-anaknya, mendidik dan mendisiplin anak-anaknya. Nah, apa hasil dari kerja keras Jonathan Edwards dan Sarah Pierpont? Hasil kerja keras mereka, hasil disiplin mereka ternyata menghasilkan seorang wakil presiden Amerika Serikat, 3 orang senator Amerika Serikat yang setara dengan anggota MPR atau DPR Amerika, 3 orang gubernur, 3 orang wali kota, 13 orang rektor universitas, 65 orang profesor, 30 orang hakim, 100 orang ahli hukum, 100 orang pendeta, dan 80 orang pejabat pemerintah. Nah, hasil ini sangat berbeda dengan keturunan Max Jukes, seorang yang tidak percaya Tuhan dan pemabuk yang tidak pernah punya waktu untuk istri dan anak-anaknya. Hasil keturunannya adalah 310 orang pengemis, 130 orang masuk penjara karena berbagai kejahatan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 orang diantaranya adalah pembunuh dan 60 orang pencuri. Lebih dari 100 orang jadi pemabuk dan banyak dari keturunannya jadi wanita yang sering gonta-ganti pasangan. Nah, keluarga keturunan Max Jukes ini diperkirakan telah merugikan negara sebesar 1,25 juta dolar. Ya, mungkin itu adalah biaya dari penjara kali ya. Nah, tapi kisah Jonathan Edwards dan Max Jukes ini melukiskan dengan jelas pentingnya peranan orang tua dan dampak yang kita punya dalam menentukan suksesnya dan masa depan keturunan kita. Ingat bahwa semua hal yang Anda lakukan atau apa yang Anda tidak lakukan kepada anak-anak Anda saat ini akan berdampak besar sampai beberapa keturunan berikutnya. Nah, menurut sebagian sosiolog, apa yang dilakukan orang tua saat ini dalam hidup anak-anaknya itu akan berpengaruh sampai 5 generasi ke bawah. Nah, lalu apa hubungan cerita di atas dengan pengaturan keuangan?
erat sekali. Bayangkan Anda mengajar dan mendisiplin anak Anda untuk mengatur keuangannya dengan baik sejak kecil. Misalnya berhemat dan menahan diri. Karena kebiasaan itu sangat menolong anak Anda ketika dia beranjak dewasa, sangat besar kemungkinannya bahwa anak Anda itu akan mengajarkan hal yang sama, konsep pengaturan keuangan yang sama kepada anak-anaknya lagi. Dan kebiasaan yang baik ini akan terus berlanjut. Ternyata pelajaran kehidupan yang Anda wariskan pada anak Anda akan diteruskan kepada cucu Anda, cicit Anda, anak dari cicit Anda, cucu dari cicit Anda, dan seterusnya. Nah, sekarang Anda saya yakin sudah pasti bisa melihat betapa pentingnya peranan dari sekolah kehidupan. Nah, jadi jangan pernah mengabaikan pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak, khususnya dalam hal keuangan. Anak Anda belajar cara mengatur uang biasanya bukan dari sekolah atau dari guru atau dari orang lain, tapi mereka belajar dari Anda. Yap, betul, Anda, orang tuanya. Walaupun Anda tidak pernah mengajar anak secara khusus mengenai cara mengatur uang atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan lainnya, mereka akan tetap menjadikan Anda sebagai panutan utama dalam cara mengatur uangnya. Kenapa begitu? Karena memang manusia itu lebih mudah belajar dari contoh nyata. Jadi apapun yang Anda lakukan dengan uang Anda, sekecil apapun tindakan Anda, itu adalah sebuah contoh pelajaran bagi anak Anda. Dan seperti yang sering dikatakan peribahasa, anak itu bagaikan selembar kertas putih yang siap ditulisi apa saja. Dengan kepolosannya, mereka akan merekam semua tindakan, keputusan keuangan Anda walaupun masalah hal yang sepele. Dan mereka akan menerjemahkannya menjadi nilai-nilai yang akan mereka pegang sampai mereka tumbuh dewasa. Ketika saya berkata hal-hal sepele, saya sebenarnya tidak sedang lebay nih. Yang saya maksud benar-benar hal sepele. Misalnya, kita memeriksa kembali bon belanjaan kita setelah selesai melakukan transaksi di supermarket misalnya ya. Nah, bahasa tubuh Anda ketika melihat tagihan kartu kredit bulanan. Atau misalnya nada suara Anda ketika mendiskusikan anggaran bulanan dengan pasangan Anda. Atau cara Anda berkomentar terhadap iklan di televisi atau di YouTube. Atau masih banyak hal-hal sepele lainnya. Nah, lewat semua tindakan Anda tersebut, Anda sebenarnya sedang menyampaikan pesan sponsor kepada anak Anda. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah pesan sponsor apa yang sedang Anda sampaikan kepada anak Anda? Pesan baik atau pesan buruk? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa kita sering melakukan hal-hal sepele karena kebiasaan dan karena dulu orang tua kita juga melakukannya. Atau karena kita juga sejak kecil dididik untuk melakukannya. Kalau kita mungkin tidak pernah diajar mana yang benar dan mana yang salah, lalu bagaimana kita bisa meneruskan nilai-nilai yang benar pada generasi berikutnya? Nah, jadi saya ingin supaya Anda memutuskan lingkaran negatif ini saat ini juga. Let's stop the vicious cycle now, ya. Nah, sampai titik ini kita mungkin bisa dengan mudah menyalahkan orang tua kita. Mungkin Anda bisa berkata, oh papa mama saya dulu tidak pernah mengajari saya dengan baik. Atau oh saya memang dulu juga memang tumbuh tanpa pengajaran yang benar. Atau memang orang tua saya sangat sibuk sehingga saya pun juga nggak pernah banyak mendapatkan pengajaran dari mereka. Nah, saya tidak ingin kita menyalahkan siapapun juga, termasuk orang tua kita. Kita bisa ada sekarang karena orang tua kita. Dan kita juga berutang sangat besar kepada orang tua kita. Walaupun mereka tidak sempurna, tapi orang tua kita adalah orang yang Tuhan pilih untuk menghadirkan kita dalam dunia ini. Jadi mari kita tidak menyalahkan mereka untuk apa yang Anda alami sekarang. Yang perlu Anda fokuskan sekarang adalah bagaimana mengajar nilai-nilai baik kepada anak kita dan mencegah agar nilai-nilai jelek itu bisa kita stop sekarang juga. Tidak perlu anak-anak kita jadi korban dari kecerobohan dan kesalahan keuangan kita. Dan kita jangan fokus pada kesalahan keuangan yang sudah terjadi.
Tapi mari kita fokus pada kemungkinan masa depan yang lebih baik untuk keturunan kita. Nah, ada seorang yang bernama Jim Rohn. Dia berkata bahwa kita semua bertanggung jawab mewariskan pelajaran yang bisa membawa keturunan kita mencapai hal-hal yang kita impikan. Nah, mungkin kondisi keluarga Anda juga tidak ideal saat ini atau tidak sebaik yang Anda inginkan. Tapi itu bukanlah alasan untuk Anda tidak mulai menanamkan nilai dan kebiasaan keuangan yang baik pada anak Anda saat ini. Karena semakin lama kita menunggu, semakin besar anak Anda dan semakin sulit untuk kita bisa mengubah kebiasaan lama mereka dan membangun kebiasaan keuangan baru yang baik. Jadi kita harus mulai belajar menanamkan nilai-nilai yang penting bagi generasi masa depan kita. 92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK, ngobrol keuangan, parenting, dan juga karakter bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance Eastern Illinois University USA, juga penulis buku Financial Wisdom for Your Kids ya, juga pemilik Ngobrol KPK YouTube channel. Dan iya Sobat Maestro, mungkin Anda sudah memiliki buah hati dan tentu Anda ingin ya pada saat si kecil ini tumbuh dewasa, dia sudah bisa mandiri dan pintar mengelola keuangan. Karena hal itu adalah modal dasar untuk bisa bertahan hidup sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Dan tadi Profesor Chandra juga sampaikan ini tidak hanya mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga ketahanan ekonomi bangsa ya. Tadi ada 2 keluarga yang sudah gambarkan ya. Yang satu keluarga yang justru menjadi beban negara, tetapi satu keluarga yang satunya lagi karena didikan keluarga yang oke, akhirnya justru memberikan kontribusi positif kepada negaranya. Hal ini tidak bisa terjadi dengan serta-merta Sobat Maestro. Kita harus sudah menanamkan pendidikan keuangan kepada anak sejak kecil sehingga pada akhirnya hal manajemen keuangan ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Sebelum saya ke Profesor Chandra Cahyadi ya, ini saya dapat data ya dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia ini baru mencapai 30%. Ini tahun 2019. Sementara tingkat inklusinya sudah berada di kisaran 76%. Literasi keuangan sendiri adalah pengetahuan serta keyakinan masyarakat terhadap produk dan lembaga jasa keuangan. Sementara inklusi dapat diartikan sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan jasa keuangan. Jika dilihat dari data ini, tingkat inklusi keuangan jauh lebih tinggi dibanding pemahaman tentang keuangan. Hal ini berpotensi membuat banyak masyarakat kurang maksimal memanfaatkan produk keuangan yang ada. Bagaimana ini menurut Profesor Chandra Cahyadi, PhD? Untuk mengajar anak masalah uang, Anda harus membangun sebuah situasi dan kondisi di mana anak Anda bisa mengerti dan mau melakukan apa yang ingin Anda sampaikan. Tentu saja caranya bukan dengan cara memberitahu mereka segudang teori atau nasihat, tapi dengan lebih dahulu kita punya hubungan yang berkualitas dengan mereka, quality time. Tapi mungkin Anda bisa bicara atau bisa punya alasan, wah tapi saya dan pasangan sama-sama kerja nih. Pulang kerja juga kita udah capek. Bagaimana kita bisa punya hubungan berkualitas dengan anak kami gitu kan. Nah ini mungkin salah satu jawaban yang sering kita dengar di kota besar. Nah walaupun bisa dimengerti, sebenarnya mengajar anak masalah uang bukan masalah capek atau enggak capek. Tapi ini lebih kepada masalah urgensi Anda. Apakah Anda menganggap pengajaran nilai keuangan ini penting atau tidak penting? Urgent atau tidak urgent? Nah, kita tahu bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk punya waktu untuk hal-hal yang dia anggap penting. Tapi mereka sering tidak punya waktu untuk hal-hal yang mereka anggap tidak penting.
Jadi saya pribadi sering punya waktu untuk baca buku, tapi jarang punya waktu untuk cuci mobil. Kenapa? Karena saya merasa bahwa baca buku itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang inspiratif, dan sesuatu yang penting. Sedangkan cuci mobil itu bagi saya tidak terlalu penting. Saya bukan orang yang antusias, orang yang hobis mobil ya. Jadi apalagi jumlah debu di Amerika pun juga tidak terlalu parah gitu loh. Nah jadi relatif saya tidak terlalu meluangkan waktu untuk mencuci mobil. Nah jadi sekali lagi ini masalah urgent atau nggak urgent nih. Nah apakah punya waktu spesial dengan anak Anda juga termasuk kategori penting Anda. Nah kalau Anda merasa ya itu penting, seberapa capek atau sesibuk apapun kondisi Anda, saya yakin Anda pasti bisa meluangkan waktu bersama anak Anda. Ketika orang menganggap sesuatu sebagai hal penting, dia bahkan rela untuk mengorbankan hal-hal lainnya dalam kehidupan dia pribadi. Nah, jadi dalam konteks kita, kalau kita benar menganggap anak kita penting dan ingin meluangkan waktu bersama dia, nah pasti kita mau mengorbankan waktu sosial kita dengan teman, melewatkan kesempatan hangout dengan rekan bisnis, misalnya di Starbucks. Saya punya teman di sini di Amerika yang juga berasal dari Bandung. Yaitu kalau hari Sabtu Minggu itu tidak pernah menjawab WhatsApp atau menjawab telepon karena memang dia merasa itu adalah waktu benar-benar waktu keluarga. Nah ini hal-hal yang baik menurut saya. Nah jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman cerita nyata yang mengharukan lewat WhatsApp yang menceritakan tentang seorang pebisnis yang rela meluangkan waktu untuk makan pagi dengan seorang konglomerat terkenal Indonesia tahun 1990 dan tahun 2000-an. Tapi dia sendiri jarang sekali makan pagi dengan anaknya. Dia rela begadang sampai pagi, main hangout dengan seorang pejabat pemerintah yang terkenal, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk sarapan pagi dengan istri dan anak di rumahnya sendiri. Ya, walaupun dia punya beberapa rumah di Jakarta, dia lebih senang bermalam di hotel besar di Jakarta. Kadang-kadang tidak sebulan sekalipun dia makan atau tidur di rumah karena terlalu sibuk makan dengan mitra usaha maupun pejabat di luar rumah. Dia sering meluangkan waktu untuk pergi ke luar negeri menemani pejabat penting, tapi dia tidak punya waktu untuk berlibur sejenak ke Bali bersama keluarganya. Nah, pengalaman cerita nyata ini begitu menyedihkan. Dan dia berkata bahwa kehidupannya itu bagaikan sebuah sandiwara. Dia hidup bukan untuk dirinya atau keluarganya, tapi untuk menyenangkan mitra bisnis dan pejabat penting, untuk kepentingan bisnis dia. Nah, akibat dari gaya hidup itu, akhirnya keluarganya hancur berantakan. Dan kegagalan itu menjadi hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan dia dan menjadi hal yang selalu dia sesali. Nah, jadi kalau Anda sudah mau meluangkan waktu bersama anak Anda, apa yang harus Anda lakukan di waktu spesial tadi? Apa saja? Bisa melakukan main, misalnya board game. Anda bisa makan bersama, tapi ya jangan sambil ngecek HP ya selama makan. Misalnya Anda bisa diskusi, bisa menggambar bersama, meluangkan waktu bersama-sama. Jadi apapun bisa dilakukan, yang penting adalah Anda melakukan apa yang anak Anda mau, bukan yang Anda mau. Nah, dengan meluangkan waktu dan melakukan hal bersama anak, Anda sebenarnya sedang menciptakan sebuah situasi di mana anak Anda merasa nyaman secara emosi untuk menjadi dirinya sendiri dan dia bisa bebas untuk mengeluarkan isi hati dan pikirannya. Nah, di sela-sela momen berharga seperti itulah Anda bisa mulai memasukkan pelajaran-pelajaran berharga tentang kehidupan. Dan salah satu pelajaran itu adalah pelajaran tentang uang. Anda juga mungkin bisa mengajak anak Anda untuk berbelanja. Jadi Anda bisa memberi contoh bagaimana menjadi seorang shopper yang baik, bagaimana mencari deal yang baik. Atau kalau anak Anda sudah lebih besar, Anda bisa beri kesempatan dan tantangan kepada dia untuk belanja semua barang kebutuhan dengan uang yang tersedia. Atau Anda bisa tunjukkan cara membagi uang ini menurut kebutuhan sambil bermain monopoli misalnya ya. Anda bisa berkata ini uang untuk buat sewa rumah, ini untuk uang dana cadangan dan seterusnya. Saat ini ada banyak orang tua yang lebih senang
memberikan kesibukan yang begitu banyak kepada anak-anak mereka dengan misalnya les matematika, les piano, les berenang, daripada mereka harus memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka. Nah, kalau ini terjadi, sebenarnya tidak ada ikatan spesial antara orang tua dan anak. Kalau tidak ada ikatan tersebut, maka jangan berharap kita itu bisa melakukan atau mengatakan sesuatu yang akan didengar oleh anak kita. Karena disiplin tanpa hubungan itu akan berakhir dengan pemberontakan. Nah, ada seorang yang bernama Lee Horowitz. Dia adalah seorang putri dari Joel Horowitz, CEO perusahaan fashion kelas dunia, Tommy Hilfiger. Anda pasti tahu ya. Sebagai anak dari penguasa kerajaan fashion, salah satu merek terkenal dunia, Lee itu hidup dalam kemewahan. Lee dari kecil sudah bersekolah di sekolah terbaik, makan makanan terenak, liburan di tempat yang paling diimpikan semua orang. Jadi nggak ada yang kurang. Yang kurang itu cuma satu. Dia nggak punya banyak waktu dengan ayahnya. Nah, akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara Joel dengan Lee, maka di usia 8 tahun Lee sudah menghisap ganja. Lalu itu dilanjutkan dengan heroin dan LSD. Dan waktu SMP dia sudah mulai mabuk-mabukan dan berani pulang malam. Kepala sekolah dari sekolah Lee sudah bilang pada orang tuanya tentang hal ini. Tapi waktu Joel, ayahnya berusaha bicara dengan Lee malah mengurung diri di dalam kamarnya. Nah, puncaknya itu terjadi di saat Lee berusia 16 tahun. Ayahnya memergokinya mabuk di sebuah pesta teman keluarganya. Sang ayah langsung menggeledah kamarnya dan menemukan bahwa tas dari Lee ini penuh dengan marijuana dan heroin. Sejak saat itu, Lee langsung dimasukkan ke sebuah panti rehab khusus. Dan setelah sekian lama, akhirnya dia bisa sembuh. Nah, kisah keluarga dari Horowitz ini mungkin kisah klasik ya. Ayah yang sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk anak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kisah klasik seperti ini bisa terus terulang sepanjang masa? Bahkan mengurus anak keluarga super kaya yang bermasalah saat ini sudah jadi bisnis besar di Amerika. Bisnis ini diperkirakan sudah punya omset sekitar 2 miliar dolar ya, atau sekitar 30 triliun rupiah setiap tahun. Nah, bukankah sudah banyak kisah serupa yang sering dibagikan di mana-mana? Sudah banyak buku, artikel, tulisan, video di YouTube tentang pentingnya punya waktu spesial dengan anak. Tapi pertanyaannya mengapa kasus seperti ini masih saja ada? Jawabannya karena memang tidak mudah untuk meluangkan waktu Anda dengan anak Anda. Godaannya adalah lebih baik membuat anak sibuk dengan segudang aktivitas mereka atau memanjakan mereka dengan berbagai fasilitas daripada bermain dengan mereka, meluangkan waktu dengan mereka. Padahal yang mereka butuhkan saat ini sebenarnya adalah kehadiran Anda. Dan itu akan jauh lebih bernilai dan berkesan dari apapun juga. Nah, hal yang terakhir, saya juga tidak ingin supaya Anda mencoba membangun sebuah keluarga yang sempurna. Yes, betul. Jangan pernah mencoba membangun keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah ada keluarga yang sempurna. Anda adalah orang yang tidak sempurna. Pasangan Anda pun juga tidak sempurna. Nah, anak Anda pun juga pasti tidak sempurna. Jadi bagaimana mungkin Anda berharap bisa membangun keluarga yang sempurna kalau semua anggota keluarganya tidak sempurna? Yang ada malah rasa frustasi yang berkepanjangan. Jadi saya ingin supaya Anda mulai membangun keluarga yang baik, bukan keluarga yang sempurna. Karena keluarga yang baik adalah keluarga yang berfungsi sebagaimana mestinya. Tempat meneruskan nilai-nilai baik kepada generasi berikutnya. Anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang benar, itu akan punya cara pandang dan motivasi yang benar pula. Kedua hal inilah yang bakal menjadi bekal utama mereka saat mereka hidup di dalam masyarakat nanti. Saya menemukan bahwa banyak orang tua yang sudah mengerti kebenaran ini. Tapi mungkin mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka mungkin bingung bagaimana cara membangun keluarga yang baik itu. Banyak orang tua yang dihantui oleh masa lalu keluarga mereka yang kurang baik. Ada juga
orang tua yang tidak percaya diri bahwa mereka bisa jadi orang tua yang baik. Jadi sebenarnya apapun yang jadi kekhawatiran Anda, jawabannya adalah di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Sebenarnya Anda tidak perlu terlalu paranoid. Apakah Anda bisa membangun keluarga yang baik atau tidak? Karena yang diperlukan adalah Anda dan pasangan Anda sepakat dan punya kemauan yang sama untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan mewujudkannya. Gagal tidak jadi masalah. Yang penting kita selalu bangkit dan belajar dari semua kesalahan kita. 92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Pelangi Kasih spesial ngobrol KPK bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance Eastern Illinois University USA. Tadi sudah jelas ya Sobat Maestro dipaparkan oleh Profesor Chandra mengenai cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menanamkan literasi keuangan kepada putra-putri. Ini saya sedikit melengkapi ya dari laman OJK nih Sobat Maestro yang terkait dengan literasi keuangan, di mana literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, seperti untuk meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Maksudnya adalah agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan resiko dari masing-masing produk keuangan serta hak dan kewajibannya. Ya, jadi itu penting ya. Makanya dari sedini mungkin anak harus diperkenalkan. Nah, selain itu ada beberapa manfaat dari semakin tingginya tingkat literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya buat anak-anak kita nih Sobat Maestro. Yang pertama adalah tahu apa yang harus dipilih. Jika pengetahuan tentang keuangan sudah baik, masyarakat akan bisa dengan mudah memilih mana produk yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu dan untuk yang akan datang. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga bisa terdongkrak. Yang kedua adalah keuangan menjadi lebih terencana. Banyak orang yang beranggapan bahwa perencanaan keuangan bukanlah hal yang besar. Tapi nyatanya dengan semakin terencana keuangan Anda, maka kehidupan Anda bisa semakin lebih baik. Bahkan sekarang perencanaan keuangan sudah dijadikan sebagai profesi yang menghasilkan pendapatan besar. Iya, karena ternyata tidak banyak orang yang bisa mengelola uangnya dengan benar. Dan yang terakhir adalah terhindar dari praktek investasi bodong yang lagi marak nih ya Sobat Maestro. Maraknya kasus penipuan dari produk lembaga keuangan ilegal menyiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang keuangan dan bagaimana uang itu bekerja. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengejar keuntungan semata, hingga akhirnya terjebak dalam iming-iming keuntungan berlipat yang ditawarkan oleh investasi bodong. Karena itu ya Sobat Maestro, orang tua penting untuk menanamkan pendidikan tentang keuangan kepada anak sejak dini. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Profesor Chandra Cahyadi. Dan kalau misalkan Anda masih bingung gimana nih panduannya, tenang ya. Ada bukunya Financial Wisdom for Your Kids ya. Nanti bagaimana cara Anda mendapatkannya nanti bisa menghubungi saya ataupun langsung menghubungi Profesor Chandra Cahyadi. Baik Sobat Maestro, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance Eastern Illinois University USA. Mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu ya di Ngobrol KPK yang hadir setiap hari Kamis untuk Anda. Tetap jaga protokoler kesehatan. Tuhan memberkati.